Jadi tidak Kan mungkin nggak bisa jawab kok kan? Antara dua itu, iblis iblis itu merasuki Roh Kudus atau Roh Kudus merasuki iblis. Pilih antara Premis satu itu saya, mana? Roh premis Kudus saya itu begini. seperti suara hati nurani, Pak, bukan seperti iblis kerasukan, beda. Ada mulai ribet kau kan? Udah ini udah kesurupan ini Beda. kau nih. Oke, Udah kesurupan kau ini. Kalau ya, efek dari Kaisar. Roh Kudus itu tidak seperti kerasukan setan, bukan. Baik, baik. Pak Gan, izin saya sapa dulu kakak saya. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, Assalamualaikum. bantu di follow Kabar, juga ini kabar. akun Bang Zuma yang ke 103.000 entah ke berapa. Banyak sekali, Pak. Channelnya Ya, Bang. banyak sekali. Ya, Bang Gatsu, silakan Bang Gatsu dialog sama Bang Zuma. Oke, boleh nanya, Bang? Silakan. Apakah mentaati Nabi Muhammad itu pasti kita dijamin benar, selamat, dan tidak akan beresiko kena prank sedikit pun? Iya, betul. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau hendak mau dicintai oleh pencipta langit dan bumi dan ingin semua dosa-dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, maka ikutilah nabiku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda lihat, Bung, saudara-saudara Anda dari Islam. Bagaimana Yesus di pandangan mereka? Yesus manusia suci, manusia mulia, tak tersentuh oleh gerakan-gerakan tamak dari orang Yahudi dan orang-orang lain yang ingin mencelakai beliau. Masya Allah. Itu ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad yang mensucikan Yesus dari fitnah dan tuduhan orang-orang kafir. Oke. Itu. Nah, Apakah silakan. semua perkataan Nabi Muhammad itu adalah wahyu Tuhan? Tidak ada Semua yang diucapkan berdasarkan dengan risalah kenabiannya itu adalah wahyu, ilham dari Tuhan. Al-Quran surah An-Najm itu jelas sekali diterangkan oleh Allah di sana. Tak ada yang diucapkan beliau selain daripada wahyu ilham dari Allah. In huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Ingat, yang terkait dengan risalah kenabian dan kerasulannya itu semua adalah wahyu dari Allah. berarti Silakan. semua perkataan Nabi Muhammad maupun di Al-Quran maupun dari hadis itu semua berdasarkan petunjuk dari Allah, perkataan-perkataan yang luar itu. Benar sekali. Makanya saya katakan semua yang berkaitan dengan risalah keislaman semua adalah ilham dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Berarti semua perkataan yang keluar dari mulut Nabi Muhammad bisa dipegang. Yang berkaitan dengan risalah keislaman. Namanya ada yang bukan berkaitan itu. Wallahu alam bisawaf. Karena kami tidak hidup bersama dengan beliau. Yang pasti yang sampai ke tangan kami adalah dinul Islam yang cerminannya termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan hadis sahihah. Oke. Yes. Berarti tapi ada kemungkinan nggak omongan Nabi Muhammad tidak bisa dipegang? Kalau itu ada dan itu terjadi, maka sebelum 1400 tahun orang mengenal Islam, mengenal beliau, dari sejak 1400 tahun Islam sudah bubar dan ditolak oleh bangsa-bangsa jahiliyah pada masa itu. Seperti itu, Bung. Silakan. Syukran, sahabat Semua Pulahar. perkataan baik yang berkaitan dengan urusan apapun semuanya bisa dipegang. Kalau dia berkaitan dengan risalah keislaman, semuanya bisa dijadikan sebagai hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Kalau yang bukan tentang agama, Itu tidak masuk karena risalah kedatangannya hanya untuk mengabarkan Islam kepada kami. Kami bukan bangsa Arab. Yang sampai kepada kami adalah risalah keislaman. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nusila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Semisal Paulus Anda enggak tahu dia seperti apa usia 1 sampai dia meninggal. Enggak ada buku sejarah yang menceritakan tentang perihal pribadi beliau. Sedangkan risalah kenabian ada sebuah kitab yang kemudian menceritakan tentang riwayat kehidupan Nabi Muhammad. Apa nama kitabnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nama kitab yang menceritakan tentang perihal hidup Nabi Muhammad dari 0 sampai 0? Sirah Nabawiyah. Nabawiyah. Sedikit akhi ya. Silakan. Jadi Nabi Muhammad itu pernah bersabda begini, soal dunia, ya soal duniamu, kamu lebih tahu tentang duniamu, itu urusanmu. Tetapi soal agama aku lebih tahu daripada engkau.
Maka soal agama aku yang harus kamu ikuti, tetapi urusan dunia silakan, itu urusanmu. Itu Bang. Ada patokannya Bang. Silakan Bang Juma lanjut. Ada lagi? Oke, saya pernah baca biografi Nabi Muhammad ya, dari kelahiran, masa kecil, dewasa, jadi nabi, usia tua, sampai riwayat kisah ketika wafatnya beliau. Iya. Yang membuat saya tertarik adalah ketika beliau wafat, dia berbicara kepada Aisyah. Dia berkata seperti ini, Aisyah, aku merasakan sakit, rasanya pembuluh jantungku terpotong-potong, dia bilang gitu. Ada ulama yang berpendapat, sebagian mengatakan Nabi meninggal karena diracun, sebagian lagi berpendapat bukan karena diracun. Nah, itu masih perdebatan lah. Saya tidak berkompeten di situ. Saya tidak mempermasalahkan itu. Yang membuat saya tertarik adalah kalimat yang diucapkan kepada Aisyah. Dia bilang dia merasakan pembuluh jantungnya terpotong-potong seperti itu. Nah, mendengar kata itu, saya langsung teringat pada sebuah ayat di surat Al-Haqqah ayat 43 sampai 47. Nah, di situ dikatakan di surat Al-Haqqah itu berbunyi, kalau seandainya Nabi Muhammad itu mengada-ngadakan perkataan mengatasnamakan ini dari Allah padahal itu karang-karangan dia sendiri, maka akan dipotong pembuluh jantungnya. Jadi kalau Al-Qur'an itu bukan dari Allah tapi hanya karang-karangan Nabi Muhammad dengan mengatasnamakan ini dari Allah, padahal itu bikinan dia sendiri, karang-karangan dia sendiri, maka dia akan dipotong pembuluh jantungnya seperti itu. Nah, ini baik. Penjelasannya seperti apa? Terima kasih. Baik. Jadi ayat ini ketika Anda membawa surah Al-Haqqah, sebenarnya Al-Quran surah Al-Haqqah itu sendiri yang menjawab. Andai saja Nabi Muhammad itu mengada-adakan perkataan, mengada-adakan Al-Quran ini, maka tentulah kemudian seperti yang Anda sampaikan tadi. Tapi Al-Quran menjawab, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Ini artinya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diberikan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqaulin syair qalilan ma tu'minun. Dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit pun sekali kamu beriman kepadanya. Lalu Allah mengatakan apa? Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan pencipta alam semesta. Tanzilum mir rabbil alamin. Jadi bukan karangan Nabi Muhammad. Makanya dikatakan sekiranya walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Andai saja Nabi Muhammad mengada-adakan itu semua, maka apa kata Allah? La akhazna minhu bil yamin. Pasti aku pegang dia pada tangan kanannya, summa qata'na minhul watin. Kemudian aku potong pembuluh jantungnya. Andai saja. Tapi apa kata Allah? Wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang yang bertakwa. Ini dijawab sendiri oleh Al-Quran, dijawab sendiri oleh ayat, oleh surat tersebut. Al-Quran itu betul berasal dari Allah. Tidak ada campur tangan dari Nabi Muhammad. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqaulin syair qalilan ma tu'minun. Jelas itu. Nah, terkait dengan kejadian yang disambung-sambungkan oleh misionaris, oh ini harus disambung-sambungkan ke hadis ini supaya seakan-akan Nabi Muhammad itu mati karena mengada-adakan Al-Quran. Enggak ada hubungannya dengan ayat itu. Kejadian yang terjadi pada saat Nabi Muhammad kemudian itu diracun di perang Khaybar itu tak ada hubungannya dengan ayat yang tadi. Ketika Nabi Muhammad merasakan racun itu muncul, perasaan ketika dia mau mati itu sama ketika dia rasa saat beliau mau mati. Saat diracun itu terasa ruhnya ingin keluar dari jasad. Karena namanya diracun berarti detik-detik menuju kepada kematian. Nah, saat diracun, detik-detik menuju kepada kematian itu terhenti. Kenapa? Karena belum saatnya. Belum saatnya. Tapi saat ketika kemudian dia benar-benar sudah saatnya meninggal dunia,
rasa yang dia rasakan detik-detik kepada kematian saat dia diracun itu kembali jelas dirasakannya. Jadi bukan karena diracun, tapi karena detik-detik kematian itu datang lagi kembali. Saat detik-detik kematian datang pada saat diracun, belum benar-benar mati. Dan saat detik-detik kematian itu datang pada saat dia meninggal dunia, itu betul-betul dia mati. Maka dia mengatakan apa? Aisyah, aku merasakan seperti yang saya rasakan waktu itu loh. Nah memang waktu itu dia hampir mati. Berarti rasa hampir mati itu dirasakan saat detik-detik kematiannya yang sesungguhnya. Seperti itu saudara. Coba lihat cerita kisah tersebut. Saudaranya, sahabatnya begitu makan mati kan. Langsung mati di tempat itu. Nah, Nabi Muhammad juga hampir mati saat itu juga. Tapi Allah kemudian memberikan mukjizat. Daging yang sudah masak ini pun ngomong sama beliau. Wahai Nabi Muhammad, jangan kau telan. Aku sudah dibubuhi oleh racun. Maka nggak jadi dia makan. Nggak ada hubungannya dengan ayat yang tadi. Silakan. Iya, berarti tidak bisa dikaitkan ya antara dia berkata pembuluh jantungnya terpotong dengan ayat tadi tidak bisa dikaitkan. Nggak ada hubungannya. Andai saja dia pernah ditebak, pernah kemudian terjadi padanya dihunus lehernya dengan pedang, disembelih dengan pedang dan hampir terputus. Mungkin Rasulullah bercerita, aku merasakan seperti saat aku disembelih dan aku merasakan juga seperti saat aku diracun. Kenapa? Karena detik-detik kematian itu sama aja. Ada yang mati karena ditabrak, mati karena tenggelam, mati karena ditampar, mati karena keselak biji nangka. Yang namanya maut sama rasanya, Cak Ayu. Sama. Oke. Sama. Nah, silakan. Terus kenapa beliau tidak langsung dimakamkan, tapi nunggu 3 hari dulu baru dimakamkan? Apakah itu pengen ngikutin Yesus 3 hari kemudian dikira bakal bangkit mungkin, atau gimana ceritanya? Bukan saudara. Tidak nyambung. Yesus itu justru diminta buru-buru diturunkan supaya dikubur segera. Maria dan juga Nikodemus dan Yusuf Arimatea pakai jalur kanan, jalur kiri, ngendap-ngendap dia ke Gubernur Pilatus. Bos, apa? Mayat Tuhan kami turunkan dong. Kenapa? Ini buru-buru mau sabat ini, turunkan mau dikubur cepat. Itu kebalikan. Nabi Muhammad saking dicintanya, saking disayangnya, orang-orang di sekelilingnya, sahabatnya, keluarganya, umatnya tidak ikhlas ditinggal oleh beliau meskipun tinggal jasad. Saking cintanya. Coba, Anda berani nggak menyimpan orang tua Anda di rumah? Sudah meninggal hari ini, tunggu 3 hari Anda duduk di sampingnya tuh. Berani nggak Anda? Anda Nggak cinta berani, takut. Takut. Tapi kenapa para sahabat, kenapa para keluarga, kenapa umatnya saking cintanya? Jangan Bukannya tinggalkan tidak- kami ya Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah, sisa jasad pun mereka nggak rela ditinggalkan. Itulah manusia mulia di atas muka bumi ini satu-satunya. Kenapa? Bukan dikira bakal bangkit setelah 3 hari seperti itu. Oh tidak, yang enggak. Orang-orang yang ada di tengah-tengah Bani Israel zaman itu belum ada Kristen, tak ada yang beranggapan akan bangkit pada hari ketiga. Itu cerita yang muncul belakangan karena Yesus sudah memberikan tanda kepada angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali anak manusia akan bangkit pada hari ketiga keluar dari kubur. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Itu jelas itu. Jadi tak ada hubungannya. Bangkit dari kubur itu justru angkatan jahat. Sedangkan di sekeliling Nabi Muhammad itu tak ada angkatan jahat kecuali 2 pamannya. Kalau beliau itu nggak ada. Jadi saking cintanya orang pada beliau, jasadnya pun tidak rela ditinggalkan oleh mereka. Nabi kita sudah pergi, Rasulullah kekasih Allah sudah pergi, tinggal jasadnya. Mereka nggak rela. Nggak rela jasad ini pergi, nggak rela Nabi ini pergi. Saking mulianya, saking dicintainya oleh umatnya. Nah sekarang orang yang paling kita cintai itu siapa? Bini, istri kita, wanita kita. Tapi begitu beliau meninggal, baru 1 malam aja kita baring di sampingnya udah merinding kan? Belum 2 malam, belum 3 malam. Alamak. Tapi kalau Nabi Muhammad, jasadnya semuanya tidak ada kemudian yang mau. Gak ada.
Syukran sahabatku. Saudara Bahar. Masya Allah. Barakallahu fikum wa ahlikum. Jadi seperti itu. Saudaraku, saking cintanya Nabi Muhammad. Jadi, kalau ingin mengetahui seseorang, baik tidaknya lihat orang di sekelilingnya. Anda boleh saja mengatakan Bang Suma itu baik, tapi tengok dulu orang-orang di sekelilingnya, anaknya, istrinya, tetangganya. Apakah betul orang ini baik? Lihat dari tolak ukur itu. Ada orang yang nampak di publik sehat, baik, santun, pemurah, suka membagi, tapi keluarganya mengatakan, siapa bilang sama kami pelit loh. Berarti orang ini cuma mau dikata. Jadi kebaikan seseorang itu lihat dari sekelompok kecil dalam lingkungan keluarganya. Untuk mengetahui itu tolak ukur salah satunya. Nah, Nabi Muhammad, orang-orang yang hidup sesamanya, subhanallah, semuanya cinta, semuanya ridha, semuanya tunduk kepadanya. Sampai 1400 tahun orang gak bergerak meninggalkan beliau. Sehebat apa dunia barat kemudian merusak citra beliau dengan berbagai macam fitnahan. Apakah Timur Tengah dalam hal ini orang-orang Islam yang ada di sana lepaskan itu semua? Enggak. 1400 tahun silam. Padahal kalau dipikir, ngapain kita ke tempat lahir beliau, buang harta banyak-banyak dan itu setiap saat memperkaya mereka orang-orang di sana, tapi tidak. Karena kecintaan kami rela, bahkan nyawa kami rela lepaskan demi untuk kecintaan kami kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berbanding terbalik dengan Yesus. Kristus yang mati terkutuk di atas tiang salib, jangankan untuk dikenang di tempat ia lahir, untuk sekedar dihormati aja kagak. Kenapa? Karena Nabi Isa-nya tak ada lagi, diangkat dia. Yang ada itu adalah penggantinya Kristus ini. Begitu juga Paulus. Jangankan untuk memuliakan dan menghormati mereka, beliau, orang-orang Kristen aja gengsi dan malu membicarakan Paulus di tengah-tengah umat Islam. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Bahkan mengakuinya sebagai nabi aja Kristen tidak percaya diri. Itu. Padahal yang menghadiahkan 13 buku Paulus. Yang menghadiahkan keselamatan dengan matinya Kristus di atas salib, Paulus. Yang menghadiahkan, menghalalkan segala macam makanan, Paulus. Yang membolehkan segala sesuatu, Paulus. Yang mengajarkan, jika kau berkata Yesus Tuhanmu, maka engkau akan diselamatkan, Paulus. Tetapi Paulus dilenyapkan untuk mengakuinya sebagai nabi aja kagak. Masih dibuatkan basilikanya ada, Pak. Ada basilikanya di Rumah Vatikan ada. Apanya tuh? Basilika Paulus ada. Mengenang dia ada, monumennya ada. Iya, tapi di internal nggak bisa dijual keluar. Ya, banyak yang pengunjung ke sana, Pak. Lanjut tema internal berikutnya ya. Internal. Ya. Oke, ke tema berikutnya. Siap. Saya pernah baca sebuah hadis. Silakan. Itu Zaid bin Sabit pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk mempelajari kitab-kitab Yahudi. Nah, setelah dia membaca sekian banyak, kemudian dia menceritakan isinya kepada Nabi Muhammad. Nah, dari hadis itulah banyak pandangan-pandangan yang beranggapan berarti Nabi Muhammad itu sebagian isi Al-Quran itu terinspirasi dari kitab-kitab Yahudi, bukan dari wahyu Tuhan langsung. Dari pandangan orang-orang seperti itu, Pak. Gimana jawaban atas tuduhan itu, Pak? Iya, baik. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, Allah menyatakan, engkau wahai Nabiku Muhammad tidak pernah kemudian membaca sesuatu kitab pun sebelum adanya Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu sendiri. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Said yang Anda sebutkan, putra dari Sabit, itu adalah seorang sahabat yang cerdas dan yang cakap. Karena itulah kemudian Nabi Muhammad SAW melantik beliau, mempercayakan beliau untuk menduduki posisi sebagai sekretaris penulis wahyu, yaitu Said itu tadi. Tiap kali wahyu ini turun, Nabi Muhammad kemudian mendiktekan kepada Said bin Sabit. Lalu Said kemudian langsung menghafal dan menuliskan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian Sabit ini itu juga ditugaskan untuk menulis surat. Nabi mendikte, kemudian Said menuliskan. Jika penulis surat itu berbahasa Arab,
maka tugas Said ini adalah menerjemahkannya ke dalam bahasa mereka. Oleh sebab itu, Said ini dituntut menguasai banyak bahasa. Jadi pada tujuannya, Said hanya diminta untuk belajar tentang bahasa-bahasa di mana Nabi Muhammad surat itu, kemungkinan Nabi Muhammad akan mengirim surat kepada orang-orang yang ada sekelilingnya. Termasuk ketika beliau kemudian buta aksara Yahudi, aksara Ibrani, Nabi Muhammad kemudian memerintahkan Said bin Sabit untuk mempelajari aksara bahasa-bahasa yang dituturkan oleh orang-orang Yahudi di sekitarnya. Seperti itu, saudara. Jadi bukan tujuannya untuk mempelajari, bukan tujuannya untuk mengkaji data-data sebelumnya, enggak ada itu, enggak ada sejarah yang menceritakan itu. Said hanya diminta untuk belajar agar Said bisa menerjemahkan surat yang datang kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah presiden, Nabi Muhammad adalah raja, Nabi Muhammad ini adalah pemimpin tertinggi di kalangan mereka. Maka sekretarisnya pun harus mengajarkan kepada dia tentang apa isi surat tersebut. Nah, untuk itu beliau Said harus belajar. Seperti itu, saudara. Izin Bang Gan, sebelum dilanjut, izin Gurunda ya. Silakan. Kebetulan yang memualaf ini mungkin lebih baik disegerakan dulu. Nanti Bang Gan Pagan ya, standby dulu di sini. Bang Ustadz monitor. Kang Dito, siapa? Ustadz siapa tadi Kang Dito? Ustadz Nawawi sama Ustadz Ipung yang di Ayah Sofia. Ya, monitor Ustadz Nawawi. Mikrofonnya dibuka dulu Bang. Aduh, Ustadz saya Nawawi. harus keluar dulu, mohon izin ya, saya izin turun dulu. Ya, masa cuma nanya-nanya doang, gimana ini? Gantian dong. Kalau ada waktu saya naik lagi ya. Gantian. Nanti naik lagi. Iya, nanti naik lagi. Oke, makasih. Yuk. Ustadz Nawawi. Aduh, aku nggak punya nomor HP-nya lagi. Ustadz Sugi bisa hubungi Ustadz Ipung nggak, Pak De Sugi? Dari tadi belum monitor dia. Ustadz Nawawi monitor. Tolong di follow juga ya teman-teman. Dari ya. Ustadz Ipung rupanya yang memualaf. Iya Gurunda, iya Bang. Ada hal apa kok beliau tidak sahadatkan langsung? 3 orang langsung, jadi beliau ingin apa namanya? Jadi kita mempersaksikan di sini juga begitu Gurunda. Masya Allah, Subhanallah. 3 orang langsung. Jadi kita tunggu ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sambil menunggu kita untuk sebagai pembendaharaan ilmu, Nabi kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad SAW, mengapa kemudian meminta kepada sekretarisnya belajar bahasa-bahasa yang digunakan oleh raja-raja di sekelilingnya, seperti bahasa Suryani, Ibrani, Aram dan seterusnya, bahkan bahasa Yunani. Karena Ezra Nabi Muhammad membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Nah, stop. Ezra itu adalah seorang nabi rasul yang dihormati di kalangan Kristen, di kalangan Yahudi dan di kalangan Islam. Kalau di Al-Quran itu pernah dengar nggak nama Uzair? Pernah dengar? Pernah ya, di Al-Quran ya? Uzair itu nama nabi. Masya Allah. Ya Allah, Kang Dito monitor. Subhanallah. Ini Iya, ini monitor dulu sekarang. Ezra membuka kitab. Ustadz Nawawi, Bunda. Yes. Iya, Ustadz, mungkin Ini bisa turun dulu sebentar, habis itu keluar TikTok, kemudian masuk lagi. Itu udah bisa kayaknya. Udah bisa open cam. Iya, sudah 1000. Turun dulu terus naik kembali. Keluar dari TikTok dulu, dari aplikasi, lepas itu masuk kembali supaya bisa open cam. Nggak usah dimatikan HP. Nggak usah HP? dibuka kameranya. Nggak Kan mau usah, dibuka keluar dari kameranya. TikTok aja dulu, Ustadz Nawawi. Oh, siap. Oke. Ini masih penggemblengan Iya, oleh Ustadz Ibu. Iya, siap. Ustaz izin turun dulu ya. Habis itu keluar dari TikTok terus masuk kembali. Habis itu naik koma lagi. Izin ya Ustadz ya. Oh iya. Nggih. Iya, oke. Lanjut, Gurunda. Iya, jadi Nabi Muhammad kemudian mengajak sekretarisnya Said bin Sabit ini untuk mempelajari aksara Ibrani, aksara Suryani, ya,
Dikarenakan Nabi Muhammad itu bukan selalu, biasa berkomunikasi dengan Kaisar Romawi Timur, Heraklius, kemudian Raja Kitbi yang ada di Mesir, kemudian Raja Taif, Jabala bin Aiham, lalu ada lagi yang penguasa di Abyssinia waktu itu, diceritakan oleh kitab yang mana Rasul Muhammad SAW pernah mengirim surat kepada mereka. Persia, penguasa Persia, Raja Bahrain, kemudian Habasyah, Taif. Itu Nabi Muhammad meminta kepada Said untuk menuliskan surat. Lalu Saidnya menerjemahkannya kemudian. Setelah sah, barulah Rasulullah meminta kepada sekretaris beliau ini untuk mengirim surat tersebut. Jadi bukan seperti fitnahan para polemikus, ya, bahwa Said diminta oleh Rasulullah untuk mempelajari kitab-kitab terdahulu, itu enggak ada. Bukan seperti itu maksudnya. Jangankan mempelajari, salah satu sahabat pernah membaca potongan dari kitab Taurat saja, Rasulullah itu memperlihatkan tanda-tanda tidak senang kepada sahabatnya. Begitu ya teman-teman sekalian. Ada lagi yang lain? Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa. Syukron Bang Zuma Gunda, ilmu luar biasa. Sama-sama Kandoti, Masya Allah, Kandoti, Kandito, keterusan. Bapak Doti sudah bangkit. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, kita nantikan dulu sebentar lagi Bang Zuma Gurunda ya. Ustadz Nawawi tadi, ini sudah ada. Dibesarin. Sudah bisa. Siap. Sudah saya kirim undangan untuk open kameranya Ustadz Nawawi. Ustadz Nawawi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa minkum akhina. Barakallahu fiik. Silakan di apa namanya, di accept, disetujui untuk open kameranya Ustadz Nawawi. Ini kan sudah. Belum itu. Itu baru. Masya Allah. Ustadz Ipungnya mana? Sebentar, hati-hati kalau ada yang lagi merokok ya, Pak Ustadz, jangan sampai kena. Oh, enggak ada. Enggak ada yang. Suaranya kenal pot. Beliau ini, ibu ini yang mualaf. Alhamdulillah. Pemuda ini Allahu Akbar. Terus bapak yang itu hari ini mualaf. Allahu Akbar. Yang ibu itu 4 hari yang lalu ke rumah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak terasa. Masya Allah. Ini masih penggemblengan. Makanya lama, mohon maaf ya saudara-saudaraku semua. Enggak apa-apa Ustaz. Ini di mana Ustaz? Di Manado? Palu? Arema. Oh, Di Malang. Malang. Siap. Ini calon mualaf disuruh baca Bible. Pembuktian. Masya Allah. Bahwa Yesus adalah Islam. Yesus berubah. Yang terutama ialah, dengarlah, hei orang Israel. Rasanya mendekat boleh. Tuhanlah Allah. Di sebelah situ. Biar nggak kena kamera. Di sebelah situ biar nggak kena kamera. Iya. Dalam Yesus
perintah yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, jadi Yesus ditanya oleh umat, wahai Yesus, hukum terutama atau perintah yang utama itu apa? Yang terutama, yang paling tinggi, undang-undang paling tinggi itu apa? Yesus menjawab ini. Bahasa Ibrani ya, bahasa aslinya orang itu. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Itu kata Yesus. Apakah saudara-saudara bisa mendengar? Bisa, bisa. Lanjut. Bisa. Assalamualaikum. Tuhan kita Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Izin. Bang, sebentar bang. Sabar. Tuhan itu bisa. Jadi kata Yesus, Tuhan kita itu Allah, Allah itu Echad. Allahu Ahad. Allah itu satu. Kalau Yesus itu Tuhan, tidak mungkin dia berbicara seperti itu. Kalau Yesus itu Tuhan, jawabnya pasti begini. Tuhan kalian itu adalah aku adalah satu. Kata Yesus. Tapi Yesus tidak. Dia bilangnya, kita punya Tuhan. Tuhan kita siapa namanya? Allah. Berapa Tuhan kita? Kata Yesus. Echad. Bukan aku, kata Yesus. Jelas tidak? Sudah jelas ya? Baik, alhamdulillah. Kita sudah selesai untuk ngaji pada hari ini. Sudah mantap ya, yakin masuk Islam sudah. Baik, kalau begitu kita mulai kegiatan pensyahadatan. Pak Ustaz Nawawi yang mensyahadatkan di sini, Ustaz. Ustaz Ipung aja dulu. Ustaz Nawawi. Ya. Ustaz Nawawi. Sudah ditaruh di mana Bapak Ustaz? Gampang Ustaz. Ya. Oke, Atau kamera saya pegangkan ini. enggak apa-apa, saya pegangkan enggak apa-apa. Saya aja pegangkan. Atau atas begini. Ya. Sing ngeru gambar. Tinggal kok. Itu lho sing pernah nol. Ini bisa kelihatan betul, atau di sini bisa kan kelihatan gimana? Masukin ke dalam. Pegangin aja mas. Jadi bagian Pegangin aja kalau cuma Al-Mahan. Masukin itu nggak bisa. Masuk ke sini, Dok. Masuk ke sini. Sudah kan? Suaranya kecil loh. Tapi suaranya nggak terdengar gitu. apa-apa Ustaz. Dan alhamdulillah untuk meningkat waktu kita langsungkan aja Ustaz. Kalau saya biasanya belum mengenal cara mensyahadatkan, biasanya seperti yang pernah saya kerjakan beberapa orang kemarin 2 tahun yang lalu, itu saya dapat tangannya, saya suruh bersyahadat. Boleh Ustaz. Itu jadi tidak menganggap Mas Yasin menjadatkan masakan apa-apa. Bagi-bagi pahala kan Mas Yasin. bagi-bagi pahala. Bagi-bagi pahala. Sini, Mas Yasin, monggo. Ayo toh. Ben ro rasane. Wis ayo. Ayo toh. Nanti aku masih ada Bu Yeni. Nanti saya menjadatkan Bu Yeni. Sini Mas Yasin, monggo. Ya, dan Sekali-kali lah, mosok begitu enggak belum.
Ya. Jadi pakai metode Ya. Boleh. jabat tangan, Boleh. apa mengangkat. Boleh. Jabat tangan boleh. Ngangkat tangan boleh. Yang jelas bukan perempuan gitu aja. Iya, Jabat betul. tangan perempuan. Kita sebaiknya berjabat tangan Boleh. demi kemantapan keyakinan hati kita, keteguhan hati. Monggo Pak Sugian namanya, Pak Sugian, Pak Sugianto ya. Itu kameranya, pas no. Tolong sama ikuti ucapan saya, ya. Ditiru ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biar gini, Allahu Akbar. Nggak apa-apa, sudah sah tadi. Sudah sah. Ya, alhamdulillah. Sekarang Alhamdulillah. Mas Yasin, minta tolong Ustadz Yasin, Ustadz Ahmad Yasin, Muhammad Yasin, untuk menjadatkan Ananda Ini Aan, Mas Aan. teman pindah ke sini. Nggak apa-apa, nggak usah kopian apa. Oh, Mas Yasin. Mas Aan pindah ke sini. Aki Fandi, Siap Kang gitu. mungkin izin nanti sebentar yang terakhir ya. Kan ada 3 orang tuh. Ya. Kita minta izin sama Ustadz Ipung untuk kita yang pandu kalau boleh gitu ya. Jadi ada Gurunda di sini. Jadi kita wakilkan juga untuk dari sisi kita. Boleh? Biar aja kan Dito. Ini kesempatan kita untuk melihat guru-guru kita, ustadz kita untuk mensyahadatkan secara langsung. Apalagi saya dengan Ustadz Ipung udah lama mau ngobrol sama beliau. Baru kali ini saya ada kesempatan untuk silaturahmi insyaallah. Siap Gurunda. Biarkan Dinda, biar. Siap. Kalau bisa nanti kita serentak syahadatkan semuanya di dalam room ini. Ya kan ya? Siap. Sama aman. seperti Medan, Masya Allah. puluhan ribu manusia kita syahadatkan secara serentak waktu itu. Masya Allah. Lanjut. Hah? Ya, saya kecilin. Saya juga baru pertama jadi mudah-mudahan ini yang pertama bukan yang Ustadz Yasin. dan jenengan orang yang terpilih menjadi orang pertama yang saya syahadatkan. Mudah-mudahan kesehatan pertama ini berkat buat saya yang bisa istiqomah menjadi bagian dari keluarga muslim dan bisa menjadi pembawa rahmat, pembawa keberkahan untuk orang-orang tersebut. Ini itu saya. Asyhadu alla ilaha Ustadz Kainama juga illallah Muhammad. ikut menyaksikan Ustadz Kainama. Saya bisa
saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan kita satu selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Muhammad Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah Akbar. Ustaz, ini 3 orang masuk Islam, masih 2, kurang 1 lagi. Ibu, seorang ibu. 3 orang nih. Ustadz Kainama. Oh iya ini Ustaz, ada yang ngelehkan ini Ustaz Nawawi ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Iya. Ya. Masih live, masih. Masih. Masih, kasih lihat ke mereka, kasih lihat ke Zuma, kasih lihat. Ini ada Kasih Bang. lihat ke Zuma. Ini ada Bang Zuma, ada Bang Aku Dito, hadir. ada Ustadz Masya Alif, Allah. ada Bang Pandi. Kumpul Alhamdulillah. di sini Masya Allah. para pejuang akidah. Masya Allah. Pejuang Adikku sayang Zuma, adikku Iya, sayang akhi. semua di API. Saya tadi baru pulang dari proklamasi dari MUI, ada pertemuan. Dan kita ada pertemuan kedua dengan MUI di daerah Cikarang, Cibitung. Saya diberitahu bahwa antum sedang live bersama Ustadz Ipung. Ini yang aku rindukan. Ini yang aku rindukan. Allahu Ini yang Akbar. aku Masya Allah. rindukan. Allah berkahi pertemuan ini di dalam. Saya nangis betul. Karena inilah yang Allah izinkan terjadi. Tadi antara Ustadz Ipung, Maya Sofia dengan Api terjalin kerjasama di dalam penuntunan ucapan syahadat. Adikku sayang Zuma dan semua di Api, Bung Handi, Ustadz Ali. Amin. Insya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ada Kang Dito. Allah sayang memberkahi dari Kainama. Ya, bersama Ustadz itu, mari kita jalin keluarga besar ini. Untuk apa? Untuk mengembalikan saudara-saudara kita yang ada di zulumat itu. Untuk bersama-sama kita menerima dan menikmati nur itu. Ya, bersama Mu'alim kita di Amin. sini. Terima kasih banyak. Allah sayang memberkahi. Saya jalan lagi karena saya harus ke Cibitung untuk pertemuan mengurus translate in Indonesia all the Al-Quran representation for printing dari lembaganya Yusuf Estes di Amerika Serikat yang diketahui oleh Ustadz Ipung. Kita dalam rangka proses perizinan untuk bikin translation in bahasa Indonesia from Yusuf Estes Institution Amerika Serikat. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. semua sehat tadi Ustadz Suma, Ustadz Ipung, Allah berkahi, dan Tuan Guru Mu'alim di sini yang mengirimkan dengan api Allah yang membalas semua kebaikannya. Dan kepada Amin, semuanya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Translasi Al-Quran itu. Coba tolong supaya semoga Tuhannya Yesus memberkati. Masya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan benar. mau mensyaratkan bulannya. Bu, sekarang Bu Yani, tolong Mbak, ini anaknya Mbak. Gak apa-apa sama anaknya. Dengar. Jangan Bu. Oh iya jangan. Bisa tipu di sini kah? Ya. Ini dia di situ. Nawawi di sini. Orang ini Gondrono. Tidak, Ustaz tidak pakai perantara. Enak, antara. Karena saya sama istri saya. Oh, enggak apa-apa. Enggak, bukan perantaranya, maksudnya saya biasanya
Saya suruh salaman, saya yang Meyakinkan maksudnya. biasanya gitu. Enggak, sekarang kan Ustadz sendiri. Monggo Ustadz, silakan. Lanjut. Ini adalah lambang kita mengesahkan kepada satu-satunya Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Yesus Kristus alaihissalam, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhannya Ismail, Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah siap Bu ini? Tirukan Saya robohkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan hati saya bertanya kepada beliau, sekarang beliau ini agamanya apa? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berdoa pada sore hari ini. Mas Aan kembali di sini. Pak Sugianto kembali di sini. Kupon kembali di sini, duduk sini boleh. Gendong kok nggak apa-apa. Ya gak pindah-pindah. Sudah. Alhamdulillah 3 orang masuk Islam plus 4 orang sebenarnya sama 4 orang Kupon. ini. Ya ini Kupon. Kupon ini Yang duluan waktu kemarin nggak lama setelah itu ngajak suaminya Menyusul suaminya. terus Kupon mengajak Bu Yeni Sebagai tetangga. tetangga dekat. Beliau curhat bagaimana caranya masuk Islam. Kupon ngajak ke sini. Terus Mas Aan agak jauh tempatnya dari sini, dari Sitiarjo, datang ke sini juga untuk bersyahadat. Makanya kita barengkan. Dan insya Allah Bu Yeni akan ngajak suaminya juga ya untuk bersyahadat. Baik, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, pada sore hari ini kami mendapatkan hadiah terindah untuk kami ya Allah. Kami berlebaran pada hari ini ya Allah. Kami bersenang hati, bersukacita pada hari ini ya Allah. Karena tiga orang pada hari ini menjadi keluarga baru untuk kami, menjadi saudara-saudari baru untuk kami. Ya Allah, semoga Engkau kuatkan iman mereka. Engkau kuatkan iman Pak Sugianto. Engkau kuatkan iman Mas Aan. Engkau kuatkan iman dari Bu Yeni. Dan Engkau sejahterakan mereka. Engkau sejahterakan hidup mereka semuanya. Engkau berikan masa depan yang baik untuk mereka. Dan senantiasa Engkau berikan kebaikan, keberkahan, pertolongan, keselamatan dari Engkau ya Allah untuk mereka. Ya Allah ya Rabb, masukkan kami ke dalam surga Engkau ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga Engkau ya Allah. Dan Engkau bangunkan untuk kami rumah di surga. Dan semoga Engkau kumpulkan kami bersama kedua orang tua kami, bersama keluarga kami ya Allah, bersama para nabi dan rasul, bersama orang-orang soleh untuk bisa masuk ke surga Engkau ya Allah. Ya Allah, seandainya ada golongan yang golongan tersebut
bisa masuk surga tanpa melalui jalur hisab, tanpa syarat apapun, maka ikutkanlah kami ke dalam golongan tersebut ya Allah, supaya kami bisa masuk surga tanpa hisab apapun, tanpa syarat apapun. Ya Allah ya Rabb, semoga Engkau karuniakan kepada kami rizki yang melimpah, rizki yang Kau berkahi, rizki yang halal thayyibah yang Kau berkahi. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya ini ya Allah sebagai tamu Engkau yang istimewa di Mekah dan Madinah dan Al-Aqsa setiap tahun dengan cara Engkau yang ajaib. Ya Allah, berikanlah kepada kami undangan yang istimewa untuk bisa berhaji ke Tanah Suci atas undangan Engkau yang istimewa dengan cara Engkau yang ajaib. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah usai kegiatan pensyahadatan yang sakral yang ini, kiranya yang semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Kami berterima kasih atas perjuangan dua orang ini. Beliau ini waliullah, Ustaz Nawawi serta istri beliau Bunda. Ini waliullah, ini mereka adalah para pejuang yang tanpa pamrih, yang berjuang di tanah ini, di tanah yang toleransi dijaga. Mayoritas umat Kristen di sini. Tanah Sidiarjo, mayoritas Kristen di sini, tapi di sini buyut-buyut adem, toleransi tinggi di sini. Kita doakan semoga para pejuang Ustaz Yasin juga, semoga Allah memberikan pertolongan selalu, kebaikan dan kesehatan. Barakallahu jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi persyahadatan 3 orang, alhamdulillah ini sudah selesai setelah digodok dulu, digembleng dulu sama Ustadz Ipung sambil suruh baca-baca ini Bible suruh baca, dan ternyata di dalam sini tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak ada di sini. Ya, ini Ustadz, ini buku dari Ustaz Insan, karangan Ustaz Insan Mogoginta. Insan, oh iya ini 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Ya memang alhamdulillah. Memang kebanyakan Ustadz orang-orang agama Kristen ini tidak pernah membaca kitabnya sendiri. Saya tunjukkan Injil yang biasanya dipakai buat memurtadkan orang Islam. Ini adalah Bible yang digunakan untuk memurtadkan orang Islam. Namanya adalah Kitab Suci Injil. Kenapa di sini disebut Injil? Sengaja untuk supaya orang Islam itu percaya, trust ya kepada kitab ini. Ya. Padahal ini bukan Injil. Di sini Kitab Suci Injil karangan LAI. Terbitan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ini saudara-saudara perhatikan. Tahunnya ini tahun 2000. Ya berarti baru lah. Ya. 25 tahun. 25 tahun yang lalu. Ya, sekali lagi ini tulisannya Kitab Suci Injil. Ya. Oke, kalau kita buka di sini, ini menarik. Di sini keislam-islaman di sini semua. Contoh ini, silsilah Isa Al-Masih, bukan Yesus Kristus. Ya, inilah ini silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Ya kan? Kemudian ini menarik lagi. Di sini semua di sini adalah Isa. Ini kelahiran Isa Al-Masih. Terus kemudian ini kembali dari Mesir. Ini Isa dipermandikan oleh Nabi Yahya. Jadi bukan Yohanes. Supaya orang Islam ini familiar dengan kata-kata ini.
dengan kata-kata Isa, dengan kata-kata Jadi Ibrahim, semua kata-kata itu sudah Ya. dipakai dengan kata-kata Yahya. Yahya, Ibrahim itu. Ustadz, Jadi semua- boleh nanya Ustadz? Ya, Ini terbitan tahun berapa Ustadz Ipung? terbitan tahun 2000. 2000. Wow, berarti masih gencar kali ya. Lembaga Bible. LAI. Oh, LAI. Iya. LAI Jakarta. Ah, itu tengoklah kan 2000 artinya memang masih gencar kali memang mereka ini. Enggak Iya. apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya. Iya, ini sebagai bukti. Ini sebagai bukti ya, Masya Berbalut Allah. warna emas. Emasnya ini bisa ditimbang. Mumpung sekarang emas lagi mahal 1, kalau saya timbang, saya pulang kaya raya. Iya, ditimbang. Tapi Daya ditimbang tariknya itu daya tarik itu, Ustaz. Daya tarik, daya tarik. Emas kan? That. Tulisannya pun emas. Ini kalau diambil tulisannya bisa ditimbang ini. Ditimbang. Jadi berapa on gitu. Nanti saya kasihkan kupon ya. Ya. Iya. Ya, jadi supaya menarik gitu ya. Iya. Terjemahan ini. Terjemahan bahasa Indonesia. Masya Allah. Jadi memang sengaja beliau mereka. Nah ini sekarang kalau kita bantah-bantahan siapa yang niru siapa ini sudah bukti. Jadi kalau ada yang masih mengatakan bahwa Isa bukan Yesus atau Yesus bukan Isa, itu berarti belum baca buku ini, Nah, belum baca ini, atau kurang ngopi masih. Iya. iya keren. Tapi Atau yang dibahas jangan-jangan ini ini Ustaz, jangan-jangan istilah saya lai itu jangan-jangan diduga lai itu lembaga lupa ayat Injil. Itu kan Yesus, bukan Isa. Ini menarik. Pada kitab Yohanes pasal 13 ayat 13 itu kan tercantum biasanya, bukankah aku guru dan Tuhan, kan begitu kan? Iya Ya, betul. katamu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Di sini untuk supaya umat Islam dengan membaca kitab Injil ini tidak terlalu protes begitu kan, komplain, maka dibuatlah bahasanya itu di sini soft sekali. Bahasanya contoh kita buka, diperhalus. ya diperhalus Halus. supaya tidak terlalu Berat manusia tulang lunak gitu berarti ini kitab ini ya. soft selling ya, supaya soft selling ya. Di sini tulisannya ini. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang demikianlah ada. Karena akulah guru dan junjungan, begitu. Sekarang ganti junjungan. Junjung. Jadi supaya Islam ini soft ya, Jadi lebih halus. lebih familiar. Iya. Demikian para tuan guru. Para tuan Masya guru, Allah, saya iya, mengurus syukran. secara adat beliau. Ini buku keramat ini bisa didapatkan di mana? Ini buku keramat ini Iya. saya dapatkan dari ekspedisi keliling kota-kota, hanya dapat ini. Oh, iya. Jadi Iya. itu Saya katakan keramat ya karena ini bisa nipu Kristen juga, bisa nipu Islam awam juga. Jadi keramat begini. Mengerikan. jadi sebenarnya saat produksi Alkitab ini, Bible ini, mereka tujuannya kan untuk memurtadkan orang Islam. Karena memang Alkitab ini dibagi ke daerah-daerah. Ya, tujuannya untuk supaya orang Islam familiar, Pelosok. tidak terlalu menolak, begitu kan? Tulisannya Injil begini. Iya, Tapi secara tidak langsung dengan berjalannya waktu 25 tahun ke depan, ternyata di tahun 2025 ini ternyata ini malah menjadi jawaban. Ketika saat ini kalender-kalender itu tertulis kenaikan Yesus Kristus. Bibelnya yang Isa menjawab. Al-Masih sudah dihapus. Ya kan? Nama gereja-gereja juga gereja Isa Al-Masih juga sekarang sudah mulai dihapus kata-kata Isa Al-Masih. Di mana-mana Isa Al-Masih, di Bible manapun sekarang sudah mulai tidak ada. Di Bible ini kan sudah tidak ada kata-kata Isa. Ya, Bible ini sudah tidak ada. Kata-kata Isa Ya, tidak ada itu. karena saat ini mulai muncul narasi tujuannya supaya orang Islam tidak bisa membantah. Jadi menurut orang-orang Kristen saat ini Yesus itu bukan Isa, Isa. atau Isa bukanlah Yesus.
Tapi dengan adanya bukti ini, Nah. ternyata malah menjawab bahwa sesungguhnya Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Berarti memang mereka cuma akal bulus, akal Paulus. Jangan-jangan. Demikian, ya, Ustaz. Ya, makasih Ustaz. Terima kasih Syukran, banyak. Masya Allah. Masya Allah. Sukses selalu, sehat selalu. Amin. Sebentar Ustaz, Semuanya adalah izin Ustaz, izin Ustaz, Ya. izin. Di tempat Ustaz saya Ipung. maghrib. Lanjut. Ini Ustaz Ipung ya, ini ya. ya. Oh, ini yang Ardiansa. sering saya lihat di radio itu, radio apa? Di YouTube itu ya. Yes. Masya Allah. Beliau. Salam kenal Ustaz Ipung. Nama Salam saya kenal, salam hormat. nama saya Ardiansa Ustaz Ipung. Assalamualaikum. Masya Allah, alhamdulillah. Mas Ardiansa Allah ini Akbar, Masya Allah. orang perbatasan Jawa Timur ya, Ustaz Ardiansa. Saya Mojokerto Ustaz Ipung. Oh, Mojokerto. Dekat sekali. Loh, jenengan pundi? Ya, Majapahit. Oh iya, Insya Allah betul Ustaz kapan-kapan Ipung. saya mau ekspedisi ke Mojokerto untuk mempelajari tentang Majapahit karena Dengan senang hati Ustaz Ipung. ada masa transisi antara dengan Hindu dengan Islam itu Betul. kami mau mempelajari budayanya. Budaya. Betul Ustaz Ipung. Kang Dito sama Bang Ardi ambil alih ya. Di sini jadwalnya. Maksudnya dirungkatkan. Saya rungkatkan gitu maksudnya. Gimana? Alak Majang, jangan. Bang Zuma sama saya salah. di sini. Siap. Teman-teman yang ada di sini. Terima kasih terbanyak para ustadz semuanya. Iya, Saya Ustadz, izin iya, Ustadz. balik kanan. Iya. Terima kasih Ustaz Ipung. Makasih. Karena Masya Allah. ada prosesi berikutnya yang harus kami Ini selesaikan. ada prosesi khusus untuk Iya, baik. para Saya, mualaf ini. Masya Allah. Iya. Juga masalah KTP ini yang belum Ustaz. Iya, tadi kan ilaha, gak ada Iya. ilahnya. Ya, sabar dulu ya Bang Ustadz Maulana Ustadz siapa tadi namanya? Silakan Gurunda. Iya, saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini dan yang ada di YouTube. Sekiranya ada yang tahu buku yang tadi